Hello everyone, selamat datang di channel Miss Katy. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu, aktifkan loncengnya, like dan share juga ya. Hello everyone, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kita masuk ke Thing in My House, benda-benda yang ada di rumah. Oke, kita masuk di part 1 yaitu tentang things in my house, benda-benda yang ada di rumahku. Oke, kita lanjut saja, keep going. Oke, I read, you listen to me. Oke, dengarkan dengan baik. I read and then you repeat that, or you follow me. Oke, dengarkan dengan baik, ikuti saya ya. Diulangi kosakatanya. Oke, number 1, house. House. Kalau bahasa Indonesianya house ya. House. And then home. Home. Ya, rumah. Then kemudian gate. Gate. Gerbang ya, atau pintu gerbang. Oke. Kemudian fence. Fence. Pagar ya, fence. Pagar. Kemudian doorbell. Doorbell. Bell pintu, oke. Kemudian indoor. Indoor, di dalam rumah ya. Outdoor. Outdoor, di luar rumah. Outdoor. Outdoor, di luar rumah. Oke. And then yard. Yard, halaman. Backyard. Ya, backyard. Halaman belakang. Oke. Backyard, halaman belakang. Number 9, living room. Oke, living room. Ya, ruang tamu. Oke. Terkadang living room diganti dengan sitting room. It's okay, nggak masalah ya. Yang penting kita tahu living room itu ruang tamu. Oke, kemudian dining room. Dining room, ruang makan. Oke, dining room, ruang makan. Kita lanjut. Number 11, kitchen. Kitchen. Sometimes terkadang ada yang mengatakan kitchen, terkadang ada kitchen. Jadi pilih saja mana yang lebih ringan diucapkan ya. Kitchen boleh, kitchen boleh. Oke, dapur artinya ya. Kemudian number 12, toilet. Oke, T-nya plosive ya. Jangan lupa. Ada yang sudah nonton video-video Mi sebelumnya, jangan lupa T itu pasti plosive, oke? Toilet. Jadi bukan toilet, toilet. WC ya, biasanya kalau bahasa Indonesia itu jamban ya. Oke, toilet itu WC ya, WC. Tempat buang air besar, oke? Ruangan buang air besar seperti itu yang ada jambannya atau yang ada water closetnya. Closetnya ada ya. Kemudian number 13, bathroom. Di sini ada dua style yang kita gunakan atau biasanya disebut dengan accent, accent ya. Kalau UK itu Inggrisnya orang Inggris biasanya bathroom, kamar mandi. Tapi kalau Inggrisnya kayak accent American style, mereka bahasanya agak ke bathroom. Bathroom, bukan bathroom tapi bathroom. A-nya berubah jadi AE ya. Jadi bunyi itu jadi AE, bathroom, bukan bathroom tapi bathroom. AE bunyinya, bukan E full ya. Jadi pilih aja yang mana yang rasa-rasa ringan, bathroom, bathroom. Rasa-rasa saja, yang penting itu kamar mandi ya. Kemudian number 14, bedroom. Oke, bedroom. Rasakan bathroom atau bathroom berbeda dengan bedroom. Bisa didengarkan perbedaannya? Bedroom. Oke, bathroom. Ya, kamar mandi. Bathroom. Kamar mandi. Bedroom. Kamar tidur. Oke. Bahasa Inggris harus sering-sering mendengar. Cara mendengarnya lebih mudahnya, kita lagi watching movie, lagi nonton film ya. Jadi filmnya itu yang kita perhatikan adalah kosakata mereka. Oke, itu cara cepat atau cara mudahnya agar pronunciation kita itu tepat dan bagus. Kemudian hafalan kosakata kita bertambah. Oke, kita lanjut lagi. Roof, atap.
Oke, roof, atap. Kemudian floor, lantai. Kemudian ceiling, langit-langit. Ada di rumah, kita sering lihat ke atas, langit-langit, jadi langit-langit itu ceiling ya. Kemudian attic, loteng. Oke, bahasa Indonesia atap dan loteng itu hampir sama kan. Terkadang roof itu bagian atap rumah yang paling atas. Attic juga seperti itu, bagian atap rumah atau loteng atas. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Bahasanya antara roof dan attic itu sering digunakan, kedua-duanya sering digunakan. Kadang-kadang mengucapkan loteng, kadang-kadang atap. Kalau bahasa Indonesianya sama kan? Oke, roof. Kalau misal kita lihat di kamus yang ada gambarnya, roof itu yang ada seng. Jadi kan atap yang bagian luarnya yang untuk menahan air hujan. Biasanya seperti itu. Karena biasanya gambarnya seperti itu ya. Kemudian attic itu atap juga, tetapi atapnya itu ada ruangan yang paling atas. Jadi namanya attic, loteng. Padahal kan sama-sama atap ya, nggak masalah. Terkadang orang bule atau orang luar itu sering menggunakan kata attic atau atap, roof ya, sama-sama loteng, atap sama saja, tidak terlalu signifikan bedanya ya. Kemudian kita lanjut lagi, wall, dinding. Wall, dinding. Oke. Saya rasa sering kita dengar kata wall, ya, dinding. Kemudian last one yang terakhir adalah door. Door, pintu, bukan door, tapi door. Oke? Orang bule mereka tidak bilang R tapi R. Oke, untuk belajar pronunciation yang tepat, yang bagus, misalnya di huruf abjad, bagaimana cara memperbaiki pronunciation di abjad? Itu ada di channel ELF English Learning Fast. Itu bisa langsung dicek, ini dia. Oke, di sini kita belajar tentang grammar, kemudian kita belajar tentang cara membuat kalimat, kita belajar tentang pronunciation juga, kemudian dan hal-hal lainnya yang membuat bahasa Inggris kita menjadi lebih baik. Tapi tentunya dari dasar ya. Di sini Miss menyediakan pembelajaran dari dasar. Jadi seandainya ada yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, bisa ikut pembelajaran di Miss Katy. Kemudian lanjut ke ELF, itu khusus untuk pembelajaran lanjutan. Maksudnya seperti itu. Seperti kita ingin naik ke lantai atas, maka kita harus mendahului lantai bawah dulu, yaitu vocabulary, kosakata. Kosakata itu seperti apa ya? Air dalam kehidupan, seperti itu. Kalau nggak ada air nggak bisa hidup kan? Vocabulary juga seperti itu. Vocabulary adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu bahasa. Gimana kalau mau bicara tanpa vocabulary, tanpa kosakata, kan bingung ya kan? Bahkan orang yang berbicara dengan bahasa isyarat pun mereka punya kosakata. Kosakata berupa kata isyarat, isyarat tangan gitu ya, isyarat mulut. Oke, body language, bahasa tubuh. Itu tetap mengandung kosakata kalau bahasanya ya. Jadi kosakata itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah bahasa. Oke, thank you very much for today. Jangan lupa lanjut lagi ke part 2, yaitu Sing in My House. Karena ada banyak kosakata yang masih belum kita hafal. Thank you very much. See you later.